Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 81. Tak lama setelah berangkat kerja, sebuah berita eksplosif menyebar di kantor sekretaris presiden. Apa? Tuan Gu akan menikah. Dia akan menikah dengan siapapun yang bisa memberikan pinjaman sebesar 5 miliar dolar AS. Benarkah? Saham perusahaan di Nasdaq telah berulang kali mengalami kemunduran dan menghadapi kemungkinan runtuh. Diperkirakan Tuan Gu terpaksa memilih jalan ini. Hei, menukar kebahagiaan seumur hidup dengan pembangunan berkelanjutan perusahaan tidak ada bedanya dengan menjual diri sendiri. Ini sangat sulit baginya, dan aku merasa kasihan padanya. Pihak lain pantas dikutuk. Dia benar-benar memaksa Tuan Gu melakukan ini. Dia jelas ingin menghancurkan grup Gu sepenuhnya. Mendengarkan diskusi para sekretaris cantik, Qin Ming mengetahui bahwa Gu Qingyi telah mengumumkan bahwa dia akan menikahi siapapun yang dapat memberikan pinjaman sebesar 5 miliar dolar AS. Tadi malam, Gu Qingyi berkata bahwa ada cara untuk mendapatkan dana. Qin Ming tidak menyangka dia akan membuat keputusan bodoh seperti itu dan segera bangkit dan keluar. Di kantor CEO, Gu Qingyi sedang melihat-lihat dokumen dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tiba-tiba, pintu dibuka dan Qin Ming masuk. Apa yang kamu inginkan dariku? Gu Qingyi meletakkan dokumen itu dan melihat ke atas dan bertanya. Qin Ming mengambil 3 langkah sekaligus, berjalan ke meja, meletakkan tangannya di atas meja, menatap mata Gu Qingyi, dan berkata dengan sangat tegas, segera batalkan apa yang Anda umumkan ke publik, jangan mengolok-olok Anda kebahagiaannya sendiri. Saya tidak bercanda, saya serius. Gu Qingyi berkata dengan wajah datar, sulit untuk menghentikan air. Apa yang saya katakan tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Saya berjanji akan membelikannya untuk Anda sebanyak yang Anda butuhkan. Dalam hal ini, Anda dapat mengambilnya kembali, bukan? Qin Ming menyadari bahwa sikapnya terlalu keras dan melunakkan nadanya. Saya membutuhkan setidaknya 5 miliar dolar, atau dolar AS, bisakah Anda meminjamnya? Jangan bercanda dengan saya. Gu Qingyi tidak akan pernah percaya bahwa seseorang yang menjadi pengawalnya dapat meminjam 5 miliar dolar AS, kecuali dia gila. Apakah ekspresiku terlihat seperti lelucon bagimu? Sejak kita bertemu, pernahkah aku berbohong kepadamu? Ekspresi Qin Ming serius dan dia berkata dengan percaya diri, jangan katakan 5 miliar, meskipun itu 10 miliar narkoid. Aku juga bisa meminjamnya untukmu. Dinar Kuwait adalah mata uang yang banyak beredar di Kuwait. Meskipun negaranya kecil, ia memiliki mata uang paling berharga di dunia. Meskipun Qin Ming terkadang suka bercanda, dia bukanlah tipe orang yang berbicara tanpa ragu-ragu. Intuisi Gu Qingyi memberitahunya bahwa dia bisa mempercayai Qin Ming kali ini. Oke. Apapun metode yang kamu gunakan, jika kamu mendapatkan 5 miliar dolar AS dalam 12 jam, aku akan menikahimu dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Pertama-tama, izinkan saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya tidak membantu Anda karena kecantikan Anda. Jangan bingungkan saya dengan sampah itu, kata Qin Ming dengan benar. Lalu mengapa kamu membantuku? Gu Qingyi bertanya, merasa bahwa Qin Ming menyembunyikan sesuatu darinya, dan Qin Ming selalu memberinya perasaan yang akrab, tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Aku tidak ingin melihat perusahaan yang dibangun kakek Gu seumur hidupnya runtuh. Apakah ini alasan yang cukup bagus? Kakek Gu, kamu berbicara tentang kakekku. Apakah kamu kenal kakekku? Gu Qingyi bertanya dengan ragu. Aku tidak hanya mengenal kakek Gu dan nenek Gu, tapi aku juga mengenalmu. Apakah kamu tidak mengingatku? Dia telah lama menahan beberapa kata di dalam hatinya disalahartikan oleh Gu Qingyi karena membantunya meminjam uang. 5 miliar dolar AS cukup bagi 3 generasi sebuah keluarga untuk menghabiskan banyak uang. Siapa yang akan meminjamkan uang sebanyak itu kepada orang lain jika mereka bukan kerabat dekat? Sekalipun Musang tidak mempunyai niat baik untuk memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam jantan, dia tidak akan meminjamkannya kepadanya. Gu Qingyi menjadi semakin curiga, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Pada tahun orang tuamu meninggal, ada seorang anak laki-laki yang tinggal di rumahmu selama lebih dari setengah tahun. Apakah kamu masih mengingatnya? Qin Ming mengingatkan. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Gu Qingyi cerdas dan menyadari kunci masalahnya. Apakah kamu, anak itu, Qin Chengyi? Gu Qingyi sangat terkesan dengan Qin Chengyi ketika dia masih kecil, karena orang tua Qin Chengyi dan orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil yang sama, dan mereka berbagi nasib yang sama. Orang tua Qin Chengyi adalah karyawan perusahaan Gu. Melihat orang tuanya telah meninggal dan dia sendirian dan tidak berdaya, kakek Gu membawanya ke rumahnya dan mengadopsinya. Namun setengah tahun kemudian, Qin Chengyi tiba-tiba menghilang. Kakek Gu mencoba yang terbaik untuk mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Untuk masalah ini, kakek Gu menyalahkan dirinya sendiri sejak lama. Qin Ming mengangguk, bukankah aku mirip dia? Selain itu, Gu Qingyi masih ingat bahwa Qin Chengyi adalah seorang pria kecil gemuk, yang sangat berbeda dari Qin Ming di depannya. Dia menatap wajah Qin Ming untuk mengidentifikasinya dengan cermat, dan merasa bahwa dia agak mirip dengan Qin Ming dan Qin Chengyi di masa kecil. Saya tidak menyangka Anda masih mengingat nama asli saya.
Qin Ming tersenyum bahagia, saya mengubah nama saya menjadi nama saya saat ini hanya setelah saya berusia 18 tahun. Saya tidak mengenali Anda sebelumnya. Saya takut Anda akan berpikir bahwa saya sedang memanjat pohon yang tinggi dan Anda akan tertarik pada saya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming adalah teman bermain masa kecilnya, yang merupakan kejutan besar bagi Gu Qingyi. Dia untuk sementara melupakan kekhawatirannya dan berkata dengan penuh semangat, dari mana saja kamu dan bagaimana kamu menghabiskan waktumu selama tahun-tahun itu. Saat kamu tersesat, kakek sudah lama menyalahkan dirinya sendiri. Setiap minggunya aku akan menemani kakek ke berbagai panti asuhan di seluruh kota untuk mencarimu hingga dipastikan kamu benar-benar hilang. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini, kamu harus percaya padaku sekarang, kan? Saya menelepon untuk meminjam uang, dan akan ada banyak waktu untuk membahasnya secara detail nanti. Di depan Gu Qingyi. Dia tidak akan melakukan panggilan ini sebagai pilihan terakhir. Halo, siapa kamu? Suara wanita yang ramah terdengar dari ujung telepon, berbicara bahasa Prancis. Isabella, kamu tidak bisa mendengar kata-kataku. Ming sayang, kan? Isabella berseru kaget, ya Tuhan, apa aku tidak bermimpi? Kamu tidak sedang bermimpi, ini benar-benar aku. Itu benar. Qin Ming juga berbicara bahasa Prancis, yang mengejutkan Gu Qingyi. Setelah dipikir-pikir, Qin Ming berkata bahwa dia pernah menjadi seorang pelaut dan bepergian keliling dunia. Kemana saja kamu selama 6 bulan terakhir ini? Kenapa kamu tidak menghubungiku? Tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu? Nada suara Isabella terdengar kesal, seperti wanita yang sedang kesal. Seperti yang Anda tahu, saya tidak bisa melihat, dan saya memiliki begitu banyak musuh, jadi saya harus mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Jelas Qin Ming. Ku bilang, aku bisa melindungimu, selama kamu tetap di sisiku selama sisa hidupmu, aku akan menjadi matamu. Dimanapun kamu berada sekarang, aku akan terbang untuk mencarimu segera. Jangan khawatir, masih ada yang ingin saya katakan. Qin Ming berhenti dan berkata dengan malu-malu, pinjam sejumlah uang, 10 miliar dolar AS. Ming, aku benci kamu. Kamu sebenarnya memintaku untuk meminjamnya. Minta saja padaku. Apakah 10 miliar cukup? Jika tidak, aku akan memberimu 10 miliar lagi. Di mulut Isabella, 10 miliar sama dengan 100 yuan tidak ada bedanya, dia adalah wanita kaya raya. Tunggu. Qin Ming menutup mikrofon dan berkata kepada Gu Qingyi, apakah 10 miliar cukup? Jika tidak cukup, saya akan meminjam lebih banyak. Kita tidak membutuhkan sebanyak 10 miliar, 6 miliar saja sudah cukup. Kalau begitu saya akan meminjam 10 miliar. Lagi pula, Anda tidak perlu membayar kembali bunganya. Qin Ming menempelkan telepon ke telinganya lagi dan berkata, 10 miliar sudah cukup. Saya akan memberikan nomor rekeningnya nanti dan Anda dapat mengirimkannya sesegera mungkin. Ini mendesak. Tanpa menunggu jawaban Isabella, Qin Ming menutup telepon dan memberi isyarat, oke. Selesai, berikan nomor rekeningmu. Apakah sudah selesai? Gu Qingyi tidak dapat mempercayainya. Dia memutar otak dan terpaksa tidak punya pilihan selain, menjual, dirinya sendiri selesaikan hanya dengan beberapa kata di telepon. Kamu. Dari siapa kamu meminjamnya? Apakah itu dapat diandalkan? Grup LVMH, pernahkah Anda mendengarnya? Saya meminta penanggung jawab mereka untuk meminjamnya. Qin Ming tidak memberitahu Gu Qingyi yang sebenarnya. Grup LVMH hanyalah cabang dari keluarga Isabella. Gu Qingyi tentu mengetahui bahwa LVMH Group, juga dikenal sebagai Louis Vuitton Group, adalah grup fashion mewah terkemuka dunia, yang mencakup banyak merek mewah seperti LV, Hennessy, dan Dior, dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar dolar AS. Bagaimana Anda tahu orang yang bertanggung jawab atas LVMH Group? Hubungan Anda sangat baik. Anda baru saja menelepon saya dan meminjam uang tanpa menanyakan alasannya. Gu Qingyi tidak dapat mempercayainya sampai dia melihat 10 miliar dolar AS yang sebenarnya lagi, terutama karena terlalu mudah bagi Qin Ming untuk meminjam uang. Dia dapat meminjam uang untuk membeli seluruh grup Gu, jadi mengapa tidak memulai perusahaannya sendiri? Saat saya masih menjadi pelaut, saya pernah melaut dan menghadapi badai besar. Kalian juga tahu kalau orang Prancis mengejar percintaan. Dan hampir tenggelam. Saya melompat dan menyelamatkannya. Dia. Kata-kata Qin Ming tidak dibuat-buat, tetapi dia mengubah tempat dan metode menyelamatkan Isabella. Sejak Qin Ming menyelamatkan Isabella, Isabella jatuh cinta padanya dan tidak bisa menyingkirkannya. Inilah sebabnya Qin Ming tidak menelepon Isabella dengan mudah. Saat dia sedang berbicara, Isabella menelepon lagi. Ming, beritahu aku di mana kamu berada sekarang. Aku akan terbang menemuimu segera. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak tahu di mana saya berada. Anda mengirimkan uangnya terlebih dahulu, dan saya akan memberitahu Anda setelah saya menanyakan detailnya nanti. Jangan berbohong padaku. Aku tidak akan tertipu olehmu lagi. Jika kamu tidak memberitahuku di mana kamu berada, kamu tidak akan memberiku uang, ancam Isabella sambil tersenyum kecil. Sayangku, ini salahmu. Ini sangat membutuhkan uang penyelamat hidup. Jika kamu terlambat memberikannya 5 menit, tunggu saja sampai kamu pergi kepada Tuhan untuk menemukanku. Oke, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimi Anda uang segera. Isabella tidak pernah meragukan kata-kata Qin Ming dan percaya bahwa kata-kata itu benar, yang membuat Qin Ming terkadang merasa bersalah karena menipunya.
Agak merepotkan untuk mengirimkan 10 miliar dolar AS ke Tiongkok. Bisakah kita berdiskusi dengan pihak lain dan membiarkan cabang grup LVMH di Amerika Serikat mengirimkan uang tersebut ke rekening perusahaan cabang New York? Tidak masalah, ini hanya masalah kata-kata. Qin Ming setuju seolah-olah uang itu miliknya. Sekitar 20 menit kemudian, ada panggilan masuk dari Tang Yi dari cabang New York, dan suaranya sangat terkejut. Tuan Gu, rekening perusahaan memiliki tambahan 10 miliar dolar AS. Itu bagus. Dengan uang ini, lebih dari cukup untuk melawan perubahan haluan yang indah dan membuat para bajingan itu tahu betapa kuatnya kita. Apakah Anda benar-benar dibayar? Setelah berulang kali memastikan bahwa cabang New York memang menerima 10 miliar dolar AS, Gu Qingyi mempercayainya dan memandang Qin Ming seperti sedang melihat binatang langka. Bab 82. Apa? Gu Qingyi sebenarnya mengumumkan kepada publik bahwa siapapun yang dapat meminjamkan 5 miliar dolar AS kepada grup Gu akan menikah. Setelah mendengar berita itu, Hou Junhao sedikit terkejut, dan wajahnya terlihat jelek. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendambakan Gu Qingyi, yang berbakat dan cantik, tapi Gu Qingyi sangat dingin terhadap Hou Junhao. Untuk mencapai Gu Qingyi sesegera mungkin, Hou Junhao melakukan upaya terakhir dengan memaksa Gu Qingyi menikah dengannya dengan 100.000 dolar. Pada akhirnya, ketika dia gagal memaksanya untuk menikah dengannya, dia menembak dirinya sendiri dan menarik saingan cinta yang lebih kuat. Meskipun keluarga Hou adalah salah satu yang terbaik di kota Donghai, mereka hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2 di negara ini. Ada banyak orang yang lebih kaya dari Hou Junhao miliar. Dan dia sangat tidak ingin melihat Gu Qingyi jatuh ke pelukan orang lain, dan grup Gu dianeksasi oleh keluarga lain. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan Gu Qingyi jatuh ke dalam keluarganya, itu pasti milikku. Hou Junhao segera berangkat dan bergegas ke grup Gu untuk menstabilkan Gu Qingyi terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan cara untuk mengumpulkan uang atau lainnya. Tindakan penanggulangan. Saat ini, Gu Qingyi diam-diam naik pesawat ke Amerika Serikat, dan hanya Qin Ming yang bepergian bersamanya. Sekarang setelah dana yang dibutuhkan sudah tersedia, dia ingin secara pribadi mengambil alih komando dan menyaksikan grup Gu melewati krisis ini dan memberikan pukulan telak kepada lawan-lawannya. Inilah sebabnya dia untuk sementara waktu memutuskan untuk pergi ke cabang New York. Ketika Hou Junhao tiba di Gu Group, dia melihat dua mobil mewah diparkir di depan gedung, Rolls-Royce Phantom dan Aston Martin edisi terbatas global. Masing-masing bernilai lebih dari puluhan juta dolar. Lamborghini tiba-tiba turun lebih dari satu tingkat. Di antara mereka, Hou Junhao mengetahui bahwa pemilik Rolls-Royce Phantom adalah Chen Ziyuan, kepala keluarga Chen, yang dikenal sebagai keluarga terbesar di kota Donghai. Namun, Chen Ziyuan berusia lebih dari 60 tahun dan cucunya sudah lahir. Bagaimana dia bisa datang untuk merampok pengantin wanita? Chen Mingxuan, tuan muda kedua dari keluarga Chen, belum menikah. Mungkinkah dia? Kesedihan di wajah Hou Junhao menjadi sedikit lebih serius. Ngomong-ngomong, keluarga Chen adalah keluarga pertama yang memang layak diterima di kota Donghai. Keluarga Hou hanya bisa menduduki peringkat 5 keluarga teratas. Dibandingkan dengan Chen masih ada kesenjangan besar di antara mereka, dan kecil harapan dia bisa bersaing dengan Chen Mingxuan. Itu hanya keluarga Chen. Masalah besarnya adalah, aku akan mempertaruhkan segalanya dan menggunakan kartu truf keluarga Hou. Aku tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Sedangkan untuk Aston Martin lainnya, dia tidak tahu mobil siapa itu. Dia belum pernah melihat mobil ini di kota Donghai, jadi menurutnya tidak ada bedanya dengan keluarga Chen. Apalagi Aston Martin edisi terbatas ini hanya ada sedikit di China, sehingga mudah untuk mengetahui siapa pemiliknya. Wajah Hou Junhao seberat air, dan dia merasakan banyak tekanan. Dia keluar dari mobil bersama pengawalnya Huselei dan berjalan ke dalam gedung. Maaf, Tuan Gu sedang ada urusan. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Jika Tuan Hou tidak ada urusan penting, Anda bisa kembali dulu. Saat Tuan Gu kembali, saya akan segera menelepon Anda. Mungkin. Melihat Hou Junhao, Sialan secara alami memahami tujuannya, dia berkata sambil tersenyum. Kecuali Sialan, tidak ada seorang pun di perusahaan yang tahu bahwa Tuan Gu telah pergi ke New York. Sebelum pergi, Gu Qingyi berulang kali memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun. Seseorang datang untuk membahas masalah pinjaman, jadi Sialan diminta untuk menanganinya terlebih dahulu. Gu Qingyi keluar. Mungkinkah kamu sengaja menghindariku? Hou Junhao merasa sangat tidak senang, dan berpura-pura bersikap sopan di permukaan. Tidak masalah, saya akan menunggunya di sini. Izinkan saya menyatakan terlebih dahulu bahwa Tuan Gu belum menyatakan kapan dia akan kembali atau apakah dia akan kembali hari ini. Jika Hou, saya selalu bersedia menunggu, jadi tolong ikuti saya ke ruang tamu. Sialan mengambil suntikan vaksinasi terlebih dahulu, agar tidak menunggu sampai Gu Qingyi, dan tuan muda dengan penglihatan tinggi ini akan marah padanya. Ketika Hou Junhao masuk ke ruang resepsi yang didekorasi dengan elegan, dia melihat dua orang di dalam. Salah satunya adalah Chen Mingxuan, tuan muda kedua dari keluarga Chen, dia kaya atau bangsawan. Mingxuan, senang bertemu denganmu. Hou Junhao menyapa dengan senyuman di wajahnya dan bertanya dengan sopan, apakah ini temanmu?
Meskipun mereka semua berasal dari kalangan atas kota Donghai, mereka melihat ke atas dan ke bawah, tetapi Chen Mingxuan dan Hou Junhao tidak memiliki persahabatan, dan mereka hanya bertukar salam sopan. Dia tersenyum sedikit dengan nada menghina, apakah Anda tidak kenal Tuan Qi? Tuan Qi yang mana? Hou Junhao berpikir, saya belum pernah mendengar tentang Tuan Qi di kota Donghai. Oke, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Qi Yuankei, Tuan Muda Qi, salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota. Saat menghadapi Qi Yuankei, Chen Mingxuan menunjukkan rasa hormat yang cukup. Hou Junhao diam-diam terkejut. Dia telah mendengar nama tuan muda keempat di ibu kota. Dia adalah perwakilan generasi muda dari 4 keluarga besar di ibu kota, semua keluarga teratas. Bahkan keluarga Chen, keluarga pertama di Laut Cina Timur, hanya saja tidak sebaik itu, tapi jelas levelnya turun. Ternyata itu Tuan Qi. Saya tidak sopan dan tidak sopan. Saya cukup beruntung bertemu dengan Anda hari ini. Saya, Hou Junhao, telah diberkati selama sisa hidup saya. Hou Junhao menyapanya dengan tergesa-gesa dan sopan. Qi Yuankei mengenakan setelan bermerek internasional. Dia tampan dan anggun, memancarkan temperamen mulia yang dikembangkan dalam keluarga besar. Dia memandang Hou Junhao sebentar dan mengangguk ringan, sangat memikirkan dirinya sendiri. Sial, berhentilah berpura-pura menjadi siung bawang putih besar di depanku, aku sangat menghargaimu, kamu adalah manusia, jika aku meremehkanmu, kamu bahkan bukan sampah. Qi Yuankei begitu sombong sehingga Hou Junhao diam-diam mengutuknya. Qi Yuankei terus mengobrol dengan Chen Mingxuan dan sama sekali mengabaikan Hou Junhao. Jelas sekali bahwa dia meremehkan Hou Junhao dan tidak peduli padanya. Hou Junhao sangat marah, bangkit dan pergi, mencari masalah, dan tinggal di ruang tamu kurang dari 3 menit. Chen Mingxuan telah menggandakan tekanan pada Hou Junhao, dan kini Qi Yuankei dari salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota telah muncul, membuat Hou Junhao merasa harapan untuk mendapatkan Gu Qingyi semakin kecil, dan ususnya dipenuhi penyesalan. Di masa lalu, Gu Qingyi selalu memesan kelas 1 saat bepergian ke luar negeri. Pertama, dia memiliki kekayaan ratusan juta dan tidak peduli menghabiskan ribuan lebih. Kedua, karena kepribadian dan kecantikannya, dia tidak cocok untuk duduk bersama orang biasa. Namun kali ini keputusannya diambil pada menit-menit terakhir dan kami terburu-buru. Kami tidak memesan kelas 1, hanya kelas bisnis. Karena ini adalah penerbangan internasional, hampir separuh penumpang di pesawat itu adalah orang asing, tetapi tidak peduli dari negara mana mereka berasal, pandangan estetika mereka berbeda dengan pandangan Tiongkok kecantikan. Dia sedang terburu-buru untuk keluar, dan Lu Qingyi bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya. Dia mengenakan setelan profesional berwarna sampahnya, memberinya citra sempurna dari kecantikan perkotaan. Hanya selama jam kerja, rambut rajutan tingginya dibiarkan tergerai, dan ribuan helai sutra lembut seperti brokat disampirkan dengan santai di bahunya, membuatnya terlihat tidak terlalu menyendiri dan menyendiri dibandingkan seseorang yang berada ribuan mil jauhnya, dan lebih daun ke bumi dan membumi. Bahkan dari kejauhan, Anda bisa mencium wangi tenang yang terpancar dari tubuhnya, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia, dan mau tak mau mereka menciumnya. Ingin dekat. Dalam 2 hari terakhir, Gu Qingyi tidak bisa tidur nyenyak. Saat itu pagi hari setelah tiba di New York, dan dia harus segera berangkat kerja menaiki pesawat, dia mulai memejamkan mata dan beristirahat, lalu beristirahat. Dia mengabaikan tatapannya dan tidak peduli akan merusak citranya. Qin Ming duduk di sebelah Gu Qingyi. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk melakukan kontak dekat dengan Dewi. Dia hanya bersandar di meja dan kursi dan menatap kecantikan Gu Qingyi, yang lebih menarik daripada melihat pemandangan di luar. Jendela. Setelah pesawat lepas landas, Qin Ming memperhatikan pria di sisi lain Gu Qingyi. Dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya dan menatapnya dengan marah. Di sisi lain ada orang asing berjanggut, tinggi dan tangguh seperti tentara. Sejak dia duduk, matanya yang serakah tidak pernah lepas dari Gu Qingyi, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dari ujung kaki ke kepala berulang kali, jakunnya menggeliat tak terkendali. Hanya melihatnya saja tidak cukup. Orang asing berjanggut itu mencondongkan tubuh lebih dekat dan menghirup dalam-dalam dan dengan rakus aroma tenang yang keluar dari tubuh Gu Qingyi. Melihat Gu Qingyi sedang tidur dan bernapas dengan teratur, pria berjanggut itu terkekeh dan mengulurkan tangan kirinya yang keriting untuk menjelajahi paha ramping Gu Qingyi. Namun sebelum tangannya mendekat, tangan yang lain dengan cepat meraih tangannya. Qin Ming telah lama menatap orang ini, bagaimana dia bisa membiarkan dia menyerang Gu Qingyi. Setelah menangkap kaki orang ini, Qin Ming segera meningkatkan kekuatannya dan melotot dengan marah. Awasi pengendaramu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku bisa membuangnya dari pesawat untukmu. Palsu. Teriak pria berjanggut itu dalam bahasa Inggris, lepaskan aku, dasar orang Cina yang kotor. Kotor. Pantas bagimu untuk mengatakannya, tidak tahu malu. Qin Ming tersenyum dingin dan memberikan kekuatan lebih pada tangannya. Ah. Pria berjanggut itu ingin mengandalkan kekuatannya untuk menahannya, tetapi menemukan bahwa tangan Qin Ming tampak lebih keras dari baja dan tidak bisa menahannya sama sekali, dia tidak beruntung dan berteriak kesakitan. Ah. Tanganku. Bagaimana Qin Ming bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menghinanya dan ingin melanggar Gu Qingyi? Retak. Tulang tangan pria berjanggut itu hancur berkeping-keping, dia berteriak dan melompat, dan dia meninju pelipis Qin Ming dengan tangan kanannya dengan kejam.
Qin Ming mendengus dengan jijik, dengan mudah meraih tinju pria berjanggut itu dengan tangannya yang besar, dan kemudian mendorongnya keluar. Karena mengkhawatirkan penumpang lain, dia tidak menggunakan banyak tenaga. Pria berjanggut itu sangat marah, mengumpat dengan kata-kata kotor, melangkah maju, dan menendang dengan kekuatan besar. Pria ini jauh dari lawan Qin Ming. Qin Ming mengangkat kakinya secepat kilat dan menendang betis pria itu terhuyung dan hampir terjatuh. Qin Ming menindaklanjutinya, meraih leher pria itu dan mengusirnya. Plop! Pria berjanggut itu mendarat ke samping dan jatuh di lorong di antara kursi. Dua pria, tolong berhenti. Melihat seseorang berkelahi di pesawat, seorang pramugari berwajah manis berseragam biru buru-buru datang untuk menghentikan mereka. Apa yang terjadi? Bu Qingyi juga terbangun dari tidurnya, membuka mata indahnya, dan bertanya dengan ragu. Pria ini mencoba melanggar pacar saya. Saya sangat menuntut agar dia dikeluarkan dari kelas bisnis. Kata Qin Ming tegas. Bersambung.